Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukrun lillah amma ba'du. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ari Nursyadiah dan Cynthia Sri Mulyana dan Hana Nur Sajidah akan menyampaikan presentasi mengenai distribusi sampling rata-rata. Baik, untuk penjelasan pertama mengenai populasi dan sebagainya akan dijelaskan oleh Saudari Hana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang populasi. Populasi ialah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Populasi tidak terbatas yaitu suatu populasi yang mengalami proses secara terus-menerus sehingga ukuran N menjadi tidak terbatas perubahan nilainya. Selanjutnya, sampel. Sampel merupakan suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Sampel juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Sampel probabilitas dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel non-probabilitas dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Distribusi sampling. Menurut Sujana, distribusi sampling merupakan kumpulan nilai-nilai statistika yang sejenis lalu disusun dalam suatu daftar sehingga terdapat hubungan antara nilai statistik dan frekuensi statistika. Lanjut, distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Di sini ada notasi dalam distribusi sampling rata-rata. N sebagai ukuran sampel, N kecil sebagai ukuran sampel, X rata-rata sampel, S standar deviasi sampling, mu X rata-rata pada distribusi sampling rata-rata, sigma X standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata, N besar ukuran populasi, mu rata-rata populasi, dan sigma standar deviasi populasi. Rumus distribusi sampling rata-rata dibagi menjadi dua, yaitu populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Untuk menghitung populasi tidak terbatas, N kecil per N besarnya kurang dari 5%. Kalau populasi terbatas, N kecil per N besarnya lebih dari 5%. Nah, untuk mencari rata-rata populasi tidak terbatas, mu X sama dengan mu standar deviasi, sigma X sama dengan sigma per N per akar N kecil. Nilai baku, Z sama dengan X kurang mu X per sigma X. Menghitung rata-rata populasi terbatas, mu X sama dengan X, mu X sama dengan mu, standar deviasi, sigma X sama dengan sigma per akar N kecil dikali akar N besar kurang N kecil per N besar dikurang 1. Nilai baku, Z sama dengan X kurangi mu X per sigma X. Keterangan, akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1 disebut dengan faktor koreksi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Arin. Baik, terima kasih kepada Saudara Hana yang telah menyampaikan materinya. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas Norman dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam.
Kemudian di sini penyelesaiannya kita mengetahui rata-ratanya yaitu 35. Kemudian standar deviasinya 5,5 dan ukuran sampelnya 25. Ditanyakan probabilitas di mana X lebih besar dari 36. Jawabannya pertama-tama kita mencari dulu standar deviasinya, yaitu dengan rumus sigma X sama dengan sigma per akar N, yaitu tadi kita sudah mengetahui sigmanya yaitu 5,5 dan N-nya 25. Hasilnya yaitu 1,1. Kemudian kita mencari Z, yaitu X dikurang mu X per sigma X. Ya, kita sudah menemukan X-nya yaitu tadi 36 dan mu X yaitu yang tadi rata-rata 35. Kemudian sigma X yaitu tadi 1,1. Dari hasil tersebut yaitu 0,91. Kemudian kita membuat kurva. Dilihat dari tabel Z, luas sebelah kanan 0 yaitu 0,5. Jadi luas di bawah kurva yaitu semuanya 1. Jadi setengahnya dari 1 itu 0,5. Luas antara 0 sampai Z yaitu yang tadi 0,91 dilihat dari tabel Z yaitu 0,3186. Kemudian luas sebelah kanan Z. Mengapa sebelah kanan? Karena tadi ditanyakannya yaitu X lebih dari 36. Nah, jadi daerah yang diarsirnya yaitu ke sebelah kanan karena lebih dari luas sebelah kanan Z yaitu 0 dari 0,5 dikurang 0,3186 yaitu 0,1814. Kesimpulan, dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam adalah sebesar 0,1814 atau 18,14%. Nah, 18,14% itu dari 0,1814 dikurang 100%. Selanjutnya, distribusi sampling rata-rata, selisih rata-rata yang akan disampaikan oleh Saudari Cynthia. Kepadanya saya persilahkan. Oke, distribusi sampling selisih rata-rata. Jika nilai-nilai statistik yang sejenis dikumpulkan lalu disusun dalam suatu daftar sehingga terdapat hubungan antar nilai statistik dan frekuensi statistik yang didapat, maka diperoleh kumpulan statistik yang disebut distribusi sampling. Distribusi sampling selisih rata-rata adalah distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih rata-rata dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Untuk ukuran sampel N1 dan N2 yang cukup besar, N1, N2 lebih dari 30, maka distribusi sampling selisih rata-rata sangat mendekati distribusi normal. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk normal standar, maka diperlukan rumus Z X1 dikurangi X2 rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2 sama dengan mu X1 dikurangi X2 per standar deviasi rata-rata X1 dan rata-rata X2, di mana rata-rata atau mean sama dengan rata-rata distribusi sampling sama dengan rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2. Untuk mencari standar deviasi atau simpangan baku yaitu sigma rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 sama dengan akar sigma 1 kuadrat per N kecil 1 ditambah sigma 2 kuadrat per N kecil 2. Contoh soal. Pegawai perusahaan Global Network Inspection pada divisi inspeksi pembongkaran mempunyai gaji rata-rata sebesar $4.300 per bulan. $4.300 per bulan.
Sedangkan divisi inspeksi pengangkutan mempunyai gaji $3.750 per bulan. Setelah dihitung, diperoleh rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap gaji terhadap gaji rata-rata divisi inspeksi pembongkaran sebesar $52.000. Sedangkan divisi inspeksi pengangkutan sebesar $19.500. Bila diasumsikan diambil sampel random pada divisi inspeksi pembongkaran sebanyak 90 orang dan divisi inspeksi pengangkutan 75 orang, berapakah probabilitas selisih rata-rata gaji dari dua sampel lebih besar dari $500? Diketahui, divisi inspeksi pembongkaran itu memiliki rata-rata gajinya sebesar $4.300, sedangkan divisi inspeksi pengangkutan rata-rata gajinya sebesar $3.750. Lalu standar deviasi kuadratnya pada divisi inspeksi pembongkaran sebesar 52.000. Pada divisi inspeksi pengangkutan, standar deviasi kuadratnya sebesar 19.500. N kecilnya atau ukuran sampelnya itu pada divisi inspeksi pembongkaran sebanyak 90 orang dan pada divisi inspeksi pengangkutan sebanyak 75 orang. Ditanyakan, berapakah probabilitas selisih rata-rata gaji dari dua sampel lebih besar dari 500? Jawab, kita pertama cari dulu rata-ratanya atau min. Cara mencari min-nya yaitu dengan cara rata-rata populasi 1 dikurangi rata-rata populasi 2. Nah, rata-rata populasi satunya yaitu 4.300 dikurangi rata-rata populasi keduanya yaitu 3.760, maka hasilnya 550.000. Yang kedua, kita cari standar deviasi atau simpangan bakunya. Caranya yaitu dengan akar standar deviasi kuadrat 1 per N1 ditambah standar deviasi kuadrat 2 per N2. Kita masukkan ke dalam rumus. Akar standar deviasi kuadrat satunya yaitu 52.000. Itu tidak perlu dikuadratkan lagi karena sudah diketahui ya standar deviasi kuadrat sama dengan 52.000. Per N1-nya yaitu 90. Sampelnya pada divisi inspeksi pembongkaran itu 90 orang. Jadi 52.000 dikurangi 90 per 90, maaf. Ditambah standar deviasi kuadrat 2-nya yaitu 19.500 per 75. Maka hasilnya adalah akar 577,7 ditambah 260 yaitu akar 837,7. Maka jumlahnya itu 28,9430475244. Selanjutnya kita buat kurva ya dengan mencari simpangan bakunya ya atau mohon maaf nilai bakunya atau Z. Nah, untuk Z di sini tadi kita sudah disebutkan ya cara mencari Z-nya yaitu probabilitas atau X rata-rata X1 dikurangi X2 dalam kurung, nah dikurangi dengan rata-rata distribusinya ya, dikurangi dengan tadi hasil rata-rata distribusi samplingnya. Maka yang ditanyakannya itu ya probabilitasnya itu yaitu 500 dikurangi 550 per tadi standar deviasinya yaitu 28,9430475244. Maka hasilnya adalah negatif 1,7275305 sekian atau kita bulatkan saja menjadi negatif 1,73. Mohon maaf. Nah, maka kita buat kurvanya ya. Kita buat kurvanya. Tadi udah dijelaskan ya untuk tabel Z-nya boleh dibuka lagi aja. Nah, sekarang
luas kanan 0. Luas kanan 0-nya itu 0,5 ya, atau setengahnya. Nah, luas dari 0 sampai ke Z. Z-nya itu 0,4582 ya. Untuk Z-nya itu berarti untuk Z-nya itu lebih besar dari 500, berarti Z-nya itu tadi ya negatif 1,73. Z-nya itu yang tadi negatif 1,73. Nah, luas kanan Z-nya itu berarti yang lebih dari luas kanan Z-nya itu kan lebih dari, jadi kita hasilnya ke kanan karena kita lebih dari. Jadi luas kanan Z-nya itu 0,9582. Kenapa hasilnya 0,9582? Itu hasil dari penjumlahan luas kanan 0 dan luas 0 sampai Z itu kita jumlahkan. Jadi hasilnya 0,9582. Jadi probabilitas selisih rata-rata gaji dari dua sampel lebih besar dari $500 adalah 0,9582 atau 95,82%. Baik, sekian dari saya. Kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cynthia yang telah menjelaskan bagiannya. Kemudian kami ada latihan. Seperti biasa, kalau latihan waktunya sampai selesai mata kuliah untuk pelajaran ini. Dan kemudian ini latihannya ada 2 soal. Kemudian ada tugas seperti biasa, tugas sampai minggu depan. Tugas ada 2 soal juga. Rupanya cukup sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.